Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang dalam perkara pidana nomor 158 PIT 2021 PT KDI dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Hari ini majelis akan mengucapkan putusan dalam perkara nomor 158 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 158 PIT SUS 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Wahidin Wahab bin Abdul Wahab, tempat lahir Kendari, umur 38 tahun, 13 Maret tahun 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sultan Hasanuddin nomor 2, Kelurahan Tipuli, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 1 April 2021 hingga saat ini. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca surat-surat yang berhubungan, menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang guna menyingkat isi putusan dianggap dibacakan pada persidangan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana atas nama kepada terdakwa yang selengkapnya pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, dan olehnya itu menuntut agar dijatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut secara lengkap dalam tuntutan tersebut. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September tahun 2021 sebagaimana tersebut dengan nomor perkara 429 garis miring PIT SUS garis miring 2021 garis miring KDI yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini. Menimbang bahwa setelah majelis tingkat banding mencermati permohonan banding yang diajukan oleh pihak penasihat hukum terdakwa, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga dengan demikian permohonan banding diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh itu berdasar hukum itu dinyatakan diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mencermati pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya mengenai keterkaitan atau hubungan timbal balik antara fakta hukum di persidangan yang dibuka dengan pembuktian dan alat bukti dan barang bukti, sehingga dengan demikian majelis hakim tingkat banding bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah benar, sehingga dengan demikian pertimbangan mengenai terbuktinya tindak pidana tersebut diambil alih menjadi pertimbangan bagi majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara akuo dalam tingkat banding. Menimbang bahwa sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa serta pidana pengganti denda sebagaimana tersebut dalam putusan tersebut, setelah majelis hakim tingkat banding mencermatinya, pidana tersebut dipandang terlalu berat, relatif berat bagi diri terdakwa, sehingga akan ditetapkan lamanya pidana serta pidana pengganti denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.
Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan dari tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam putusan nomor 429 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring PNKDI tanggal 13 September tahun 2021 dipandang perlu untuk diadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam berdasar hukum jika terdakwa tersebut tetap dinyatakan berada dalam tahanan dengan ketentuan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara khususnya dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan pasal-pasal serta khususnya pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika serta peraturannya yang bersangkutan mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 429 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring PNKDI tertanggal 13 September tahun 2021 sekedar mengenai amar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Wahidin Wahab bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, kembali lagi menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan agar barang bukti berupa 3 paket atau saset jenis sabu dengan berat neto 0,4161 gram, 1 buah handphone, 1 buah handphone warna putih merek Samsung, masing-masing dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 Oktober tahun 2021 oleh kami Makmur Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Hakim Ketua, Bandung Sungguh Harmoyo Sarjana Hukum Magister Humaniora dan Sugio Mulyoto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Oktober tahun 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu Laude Ganisi Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa hadirnya penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya. Demikian pengucapan putusan dalam perkara nomor 158 tersebut dan dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.